Yo, what's up homies? Kali ini gua akan membahas sejarah lengkap dari kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum tahun 2000-an, Nickelodeon merupakan salah satu penyiar kartun yang memiliki kartun yang sangat bagus. Bahkan, banyak yang bilang kartun Nickelodeon waktu itu lebih baik daripada punya Cartoon Network. Apa iya? Tapi jujur sih kartun Nickelodeon dulu itu bukan kaleng-kaleng guys. Kartun Nick dulu itu seperti Rugrats, Rocko's Modern Life, Hey Arnold, Rocket Power, dan masih banyak lagi. Tapi dari semua kartun itu, gue yakin kalian semua bakalan terus ingat sama satu kartun jika kita ngomongin Nickelodeon. Ya, itu adalah SpongeBob SquarePants. Kita semua seharusnya setuju lah ya kalau kartun ini merupakan kartun paling ikonik dari Nickelodeon. Nah, pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, gimana sih latar belakang kartun ini hingga kartun ini bisa menjadi the face of Nickelodeon? Di sini gua nggak akan ngebahas sejarah ngawur dari kartun ini ya, seperti SpongeBob itu korban pembantaian lah, atau dibuat oleh sekte otak buntu lah dan semacamnya. Pokoknya di sini gua nggak bakal bahas itu. Di sini gua bakal bahas sejarah aslinya yang memang benar-benar terjadi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Bitches like the wage gap. Nigga talking shit if we pull up the nigga vacant. Not on her face and then I left her like some face tats. Then she told a nigga I'm the one, like why you say that? Like you just turn your boyfriend to the looking if a nigga talking slick. Pada tahun 1961 di kota Lawton di negara bagian Oklahoma, seorang anak lahir. Dia bernama Stephen Hillenburg. Saat masih kecil, dia bisa dibilang sudah terpesona dengan lautan. Dan di usia mudanya, dia juga mengembangkan kemampuan artistiknya. Stephen mengembangkan pengetahuan dan kemampuan di kedua bidang ini selama dia kuliah. Dia mengambil jurusan biologi kelautan dan seni. Singkatnya, pada tahun 1984, dia pun lulus dan setelah itu dia bergabung dengan Ocean Institute, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendidik masyarakat tentang ilmu kelautan dan sejarah maritim. Di institut ini, kecintaan Hillenburg pada lautan mulai mempengaruhi seninya. Dia pun membuat buku komik yang berjudul The Intertidal Zone. Komik ini digunakan institut untuk mengajar siswa yang berkunjung tentang kehidupan hewan di kolam pasang surut. Di komik itu, ada banyak karakter antropomorfik yang nantinya bakal berevolusi menjadi karakter-karakter di kartun SpongeBob SquarePants. Stephen ingin menerbitkan komik The Intertidal Zone secara profesional. Namun sayangnya, tidak ada satupun perusahaan yang dia tawari tertarik dengan komik tersebut. Setelah itu, dia pun berniat untuk kuliah lagi agar bisa mendapat gelar master di bidang seni. Tapi sebelum itu, dia sempat menghadiri sebuah festival animasi dan hal ini membuat Stephen berubah arah. Dia memutuskan untuk mempelajari animasi eksperimental di California Institute of the Arts. Film awalannya berjudul Wormholes yang membahas tentang teori relativitas. Di film pendek itu, kita bisa melihat penggambaran rumah yang sangat mirip dengan rumah di kartun SpongeBob. Nah singkatnya, film Wormholes ini sempat diputar di sebuah festival. Dan di festival itu, Stephen bertemu dengan Joey Murray, yaitu pencipta kartun Rocko's Modern Life. Joey Murray tertarik dengan animasi buatan Stephen dan menawarkan Stephen pekerjaan. Stephen pun bergabung dalam seri Rocko's Modern Life, di mana dia menjadi sutradara dan kemudian selama musim keempat, dia menjadi produser dan creative director. Saat bekerja dalam pembuatan Rocko's Modern Life, salah satu penulis dari kartun tersebut yang bernama Martin Olson membaca komik The Intertidal Zone buatan Stephen dan dia mendorong Stephen untuk membuat serial kartun dengan konsep yang serupa dengan The Intertidal Zone. Stephen saat itu berpikir dan berkata, kayaknya itu ide yang bagus. Jadi Stephen pun mulai mengembangkan komik lamanya yaitu The Intertidal Zone. Dia bertekad untuk membuat proyeknya itu menjadi lebih populer dibanding kartun yang populer saat itu, yaitu The Ren and Stimpy Show. Singkatnya, Stephen memutuskan untuk berfokus merancang satu karakter utama. Dia mulai memikirkan makhluk laut yang paling aneh yang pernah dia pikirkan, dan itu membawanya ke Sponge Laut. Dan Bob the Sponge dari komik The Intertidal Zone menyerupai Sponge Laut yang sebenarnya. Nah, Stephen awalnya memilih untuk menggunakan desain Bob the Sponge. Dalam menentukan kepribadiannya, Stephen mengambil inspirasi dari karakter Charlie Chaplin,
Lauren N. Hardy, Jerry Lewis, dan Pee Wee Herman, di mana mereka memiliki sifat kekanak-kanakan dan lugu yang disukai oleh orang-orang. Setelah menentukan kepribadian, Stephen mempertimbangkan lagi model dari karakter yang mau dia buat, dan akhirnya dia memilih untuk memodel karakternya berdasarkan spons dapur yang berbentuk persegi. Sangat cocok dengan kepribadian persegi dari karakternya. Singkatnya, karakter utamanya berhasil dia rancang, dan selanjutnya dia merancang karakter lainnya seperti Patrick, Mr. Crab, Squidward, dan Pearl. Selanjutnya, Stephen menawarkan salah satu temannya yaitu Tom Kenny untuk menyuarai karakter utama yang Stephen buat. Dan elemen kepribadian Tom Kenny digunakan untuk mengembangkan karakternya lebih jauh. Stephen mulai mencari nama yang cocok untuk karakternya. Dia awalnya ingin menggunakan nama SpongeBob, serta nama kartunnya adalah SpongeBob Ahoy. Namun, Departemen Nickelodeon mendapati kalau nama itu sudah digunakan untuk produk Pel. Jadi, Stephen pun mengganti namanya menjadi SpongeBob. Dia tetap menggunakan nama Sponge agar penonton tidak mengira kalau itu adalah pria keju. Sama kayak gue ya. Selain nama SpongeBob, Stephen juga menambahkan nama SquarePants, di mana Stephen memilih nama itu setelah Tom Kenny berkata, "Lihat pria Sponge dengan celana kotaki ini." Dia pikir dia bisa mendapatkan pekerjaan di restoran cepat saji ya. Kalimat itu sangat disukai oleh Stephen, dan juga dia merasa itu akan memperkuat aura kutu bukunya. Stephen lalu merekrut orang lain untuk ikut bekerja dalam pembuatan SpongeBob, yaitu Nick Jennings dan Derek Drymon. Mereka singkatnya berhasil merencanakan cerita dan merancang latar tempat, dan tampaknya mereka sudah siap melakukan pitching. Pitching dilakukan pada tahun 1997. Tampaknya, eksekutif Nickelodeon yang bernama Eric Coleman sangat menyukai Project Stephen. Itu artinya, pitchingnya berjalan dengan baik. Stephen dan kru diberikan uang dan waktu selama 2 minggu untuk membuat episode pilot SpongeBob SquarePants yang berjudul Help Wanted. Dan pada tahun 1999, kartun ini akhirnya berhasil tayang perdana di channel Nickelodeon. Dan disinilah jackpot berhasil didapatkan oleh Nickelodeon. Nih kartun sangat sukses dengan review yang amat sangat bagus. Bahkan bukan cuma anak kecil saja yang suka sama kartun ini, tapi orang-orang yang udah gede pun banyak banget yang suka dengan kartun ini karena penulisan ceritanya yang bagus, dunia yang unik, dan pemerannya cocok dengan karakternya. Dengan kesuksesan ini, kartun Nickelodeon juga membuat banyak mainan dan video game yang berdasarkan ke SpongeBob ini. Jadi Nickelodeon makin untung gitu kan. Bahkan tahun ini ada lagi tuh game barunya yang berjudul SpongeBob SquarePants The Cosmic Shack. Harap tidak. Harap Kartun ini terus berlanjut. Season selanjutnya bahkan membuat kartun ini lebih disukai, tepatnya di season kedua dan ketiga. Apalagi sangat banyak meme berasal dari season ini dan season lainnya juga sih ya, yang membuat kartun ini semakin diingat. Setelah tayang dan memiliki beberapa season, Stephen memutuskan untuk membuat film untuk kartun ini, yang juga bisa dibilang sangat sukses. Gue yakin banyak dari kalian tahu lah ya scene di filmnya saat SpongeBob bernyanyi. Setelah rilisnya film SpongeBob pertama, Stephen dan banyak kru lainnya merasa kalau kartun ini sudah pantas untuk diakhiri, karena nih kartun sudah berjalan sekitar 5 tahunan. Tapi Nickelodeon masih ingin kartun ini untuk dilanjutkan, ya karena mereka masih mau dapat untung lagi. Jadi pada akhirnya SpongeBob terus dilanjut dan season keempatnya dirilis. Namun kartun ini dilanjut dengan showrunner yang berbeda, yang dulunya Stephen Hillenburg menjadi Paul Tibbitt. Namun bukan berarti Stephen Hillenburg terlepas penuh dengan kartun ini. Dia cuma berganti menjadi produser eksekutif di kartun ini. Singkatnya, nih kartun berjalan terus-menerus. Bahkan showrunnernya untuk kedua kalinya diganti lagi, dan banyak penulis kartun ini yang bekerja di awal-awal season memutuskan untuk berhenti. Kartun ini pun lama-kelamaan menjadi mengecewakan dan terkadang menjadi menjijikan. Pada tahun 2015, film kedua SpongeBob yaitu SpongeBob Sponge Out of Water, Stephen Hillenburg kembali dengan menjadi penulis sebagian besar cerita. Selain itu, Stephen bersama banyak penulis yang sempat bekerja saat masa-masa emasnya SpongeBob kembali bergabung dalam proyek SpongeBob, membuat SpongeBob season 10 dan 11 menjadi sangat bagus. Tetapi, pada tahun 2018, kabar duka datang dari pencipta kartun ini. Ya, Stephen Hillenburg dikabarkan meninggal dunia. Ya, gua mau kalian semua ngomong rest in peace bagi sang legenda ini. Bagi gua dia adalah seorang legenda yang bisa membuat kita senang di pagi hari sebelum pergi sekolah. Karyanya ini adalah salah satu hal yang tidak mungkin untuk dilupakan orang-orang, begitupun dengan jasanya.
Setelah Stephen meninggal, Nickelodeon mengkonfirmasi melalui Twitter kalau SpongeBob SquarePants akan tetap berjalan. Presiden Nickelodeon yaitu Brian Hobbins mengatakan kalau SpongeBob SquarePants akan terus berjalan selama jaringan Nickelodeon masih ada. Ya, gua tahu kalian semua nggak setuju dengan keputusannya itu. Tapi entah kenapa, gua berpikir kalau sebenarnya Nickelodeon ingin mengakhiri nih kartun. Tetapi, mereka harus berhasil membuat kartun yang pantas mengganti SpongeBob. Dan pasti itu sangat sulit, pakai banget lah pokoknya. Menurut gua juga, mau nih kartun dibenci oleh banyak orang pun, tetap saja kalau nih kartun di suatu hari bakal tamat, itu pasti bakal menjadi momen yang sangat menyedihkan. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian merasa ada penjelasan yang kurang dari gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua ini. And have a nice day.